Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Dery Satria Ramadan. Saya Deron Simon Marau. Saya Sharon Desia. Saya Cahaya. Saya Cika Samantha. Di sini kami akan membuat tugas video dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan materi referensi studi anatomi. Selamat menyaksikan. Referensi studi anatomi tubuh. Pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi. Istilah anatomi merupakan hasil kesepakatan dari ahli-ahli anatomi sedunia yang dikenal sebagai terminologi anatomika. Istilah anatomis memiliki arti yang tepat dan digunakan dalam kedokteran dan biologi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh dan hubungan bagian yang satu dengan yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah syarat posisi anatomi. Dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Yang kedua, kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan. Yang ketiga, kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Yang selanjutnya, bidang anatomi. Bidang anatomi dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, bidang median. Bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Yang kedua, bagian sagittal. Sagittal, bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian. Dari titik tertentu, tidak membagi tepat 2 bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Yang ketiga, bidang horizontal. Bidang yang terletak melintang melalui tubuh bidang X sampai Y. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas, superior, dan bagian bawah, inferior. Bidang keempat yaitu bidang koronal. Bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagittal, membagi tubuh menjadi bagian depan, frontal, dan bagian belakang, dorsal. Selanjutnya adalah istilah gerakan anatomi. Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi dan ekstensi dapat digambarkan sebagai gerakan maju dan mundur. Jika fleksi adalah gerakan yang menggabungkan dua buah bagian tubuh, maka ekstensi dapat diartikan sebagai gerakan yang merenggangkan keduanya. Yang kedua yaitu abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhkan dari titik tengah tubuh. Sementara aduksi adalah gerakan otot yang mengarah ke titik tengah tubuh. Yang ketiga yaitu elevasi dan depresi. Depresi di sini berarti gerak otot yang menurunkan anggota tubuh. Sebaliknya dengan depresi, elevasi adalah gerak yang menaikkan anggota tubuh. Yang keempat yaitu eversion dan inversion. Inversi adalah gerakan yang memutar telapak kaki ke arah dalam menuju garis tengah tubuh. Sedangkan eversi adalah gerakan yang sebaliknya, yang memutar telapak kaki ke arah luar menjauh dari garis tengah. Yang kelima ada pronasi dan supinasi. Supinasi adalah gerakan otot untuk memutar lengan atau kaki sehingga telapak tangan mengarah ke atas. Sementara itu, pronasi adalah gerakan otot lengan bawah sehingga telapak tangan mengarah ke bawah atau ke belakang. Yang keenam ada endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotas keluar. Macam-macam jaringan tubuh manusia. 1. Jaringan otot. 2. Jaringan saraf. 3. Jaringan epitel. 4. Jaringan ikat. 5. Jaringan embrional. Yang pertama yaitu jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari sel-sel yang menghususkan diri untuk berkontraksi dan menghasilkan gaya. Jadi, fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif secara embriologi. Jaringan ini berasal dari lapisan mesoderm. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat otot rangka
otot jantung, dan otot polos. Otot rangka menggerakkan tulang, otot jantung memompa darah keluar jantung, otot polos membungkus dan mengontrol gerakan organ berongga. Jaringan saraf. Secara embriologi, jaringan saraf berasal dari lapisan ektoder. Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang khusus menyalurkan impuls listrik, kadang-kadang dalam jarak yang jauh. Tidak hanya menyalurkan, tetapi juga memulai atau mencetuskan impuls listrik. Impuls listrik ini bekerja sebagai sinyal yang memungkinkan sebuah informasi tersalurkan dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Jadi, jaringan saraf berfungsi untuk menerima rangsang, mengolah, dan reaksi yang tepat terhadap rangsangan yang datang. Jaringan saraf ditemukan di otak, medula spinalis, dan saraf. Jaringan epitel. Secara embriologi, jaringan epitel berasal dari lapisan ektoder, mesoder, dan endoder. Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang mengkhususkan diri mempertukarkan bahan antara sel dan lingkungannya. Sel-sel epitel berikatan satu sama lain secara erat, membentuk lembaran jaringan yang membungkus dan membatasi berbagai bagian tubuh. Sebagai contoh, lapisan luar kulit adalah jaringan epitel. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang menyokong atau memperkuat jaringan lain. Jaringan ikat menghubungkan, menunjang, dan mengikat berbagai bagian tubuh. Oleh karena itu, disebut juga jaringan penguat atau jaringan penunjang. Jaringan ini mencangkup berbagai struktur, misalnya tendon yang melekatkan otot rangka ke tulang, darah yang mengangkut bahan dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Jaringan embrional. Jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah, terutama pada masa embrio atau janin. Selama proses gastrulasi, terbentuk struktur awal berupa lapisan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem organ yang terdiri sebagai berikut. Sistem kardiovaskular, memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan, pemprosesan makanan dengan mulut, perut, dan usus. Sistem endokrin, komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Sistem kekebalan, mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Sistem pernapasan, organ yang digunakan bernapas, paru-paru. Sistem rangka, sokongan dan perlindungan struktural dengan tulang. Sistem urin, ginjal dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekskresi urin. Sistem otot, menggerakkan tubuh. Sistem saraf, mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Sistem reproduksi, organ seks. Sistem integumen, kulit, rambut. Sistem limfatik, struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Baiklah, itu saja video dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.